Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come. Apakah kalian tahu apa itu sampah? Sampah adalah sisa-sisa dari kegiatan manusia ataupun sisa-sisa dari proses alam, seperti dedaunan, sisa makanan, lautan pensil, sampah plastik, dan masih banyak lagi. Lalu siapa sih yang menghasilkan sampah? Yang menghasilkan sampah yaitu kita semua manusia. Saya termasuk kalian di rumah pasti menghasilkan sampah setiap hari. Siapa di antara kalian yang tidak pernah membuang sampah? Pasti pernah kan? Semua aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Tidak percaya? Contoh, saat kita sedang belajar menulis dan tidak sengaja mematahkan pensil, lalu kita harus merautnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sisa rautan pensil? Pasti kita akan membuangnya ke tempat sampah. Contoh yang kedua, saat kita berbelanja makanan di warung kemudian kita ingin menghabiskannya. Lalu, bagaimana dengan bungkusnya? Apakah kita akan memakannya? Tentu tidak. Kita pasti akan membuangnya ke tempat sampah. Bagaimana? Apakah sudah percaya bahwa manusia pasti menghasilkan sampah? Sekarang kita sudah tahu bahwa kita manusia pasti menghasilkan sampah di setiap hari dan di setiap kegiatannya. Jadi kita harus mengelola sampah dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sampah. Sampah bisa dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah sampah mudah terurai, yang kedua sampah kertas, ketiga sampah plastik, keempat sampah umum, dan yang kelima adalah sampah B3. 1. Sampah mudah terurai. Sampah mudah terurai berasal dari bahan alami dan memiliki sifat mudah membusuk secara cepat atau alami. Contohnya, dedaunan, sisa cangkang, biji dan kulit buah, sisa sayuran, sisa makanan, dan lainnya. 2. Sampah kertas. Sampah kertas termasuk jenis sampah sulit terurai yang berasal dari bahan cetak dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk terurai, yaitu sekitar 1 minggu sampai beberapa bulan. Contohnya, kertas bekas, buku bekas, kertas koran, karcis bekas, kemasan minuman, karton, dan lainnya. 3. Sampah plastik. Sampah plastik termasuk jenis sampah sulit terurai yang berasal dari bahan plastik dan memerlukan waktu lebih lama untuk terurai, yaitu sekitar puluhan hingga ribuan tahun. Contohnya, botol plastik, gelas plastik, kantong plastik, sikat gigi bekas, plastik bening, dan lainnya. 4. Sampah umum. Sampah umum termasuk jenis sampah sulit terurai yang berasal selain dari sampah plastik dan kertas dan memiliki sifat sulit untuk didaur ulang, sehingga harus dibawa menuju TPA. Contohnya, wadah styrofoam bekas, kertas pembungkus nasi, bungkus makanan ringan, dan lainnya. 5. Sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya yang bisa menularkan penyakit dan mengancam kesehatan, serta mencemari lingkungan sehingga harus dipisahkan dari jenis sampah lainnya. Contohnya, batu baterai, masker sekali pakai, puntung rokok, jarum suntik bekas, dan lainnya. Nah, sekarang kita sudah memahami dan mengetahui bahwa sampah bisa dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu jenis sampah mudah terurai, jenis sampah kertas, jenis sampah plastik, jenis sampah umum, dan jenis sampah B3. Selanjutnya, ingat selalu untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya dan letakkan pada tempatnya. Di mana kita biasa menemukan sampah? Di halaman rumah, di sawah, di lahan kosong, di selokan, di sungai, di pantai, atau bahkan di laut. Sebenarnya kemana ya perginya sampah-sampah yang kita buang? Pertama, perjalanan sampah dibuang sembarangan menuju ke laut. Jika kita sudah membuang sampah sembarangan, sampah akan terbawa angin atau hujan, sehingga terjatuh ke selokan lalu mengikuti arus sungai menuju ke pantai.
berbagai tempat, apa dampaknya? Lama-kelamaan laut kita akan penuh dengan sampah. Sampah juga dapat mengganggu kehidupan laut. Hewan di laut yang tidak menyadari keberadaan sampah dapat memakan sampah. Jika ini terjadi, hewan laut bisa mati. Apakah kita